Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 4C. Bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat? Semuanya siap mengikuti pembelajaran di pembelajaran kali ini? Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, di kesempatan kita kali ini kita akan membahas materi IPS yang ada di tema 3 subtema 2. Ya, di sini ada apa sih yang kita pelajari di tema 3 itu? Ya, tentang makhluk hidup di sekitar kita. Nah, salah satunya ini bisa kalian buka di buku kalian halaman 51. Di sini ada tentang kupu-kupu. Wah, kupu-kupu. Oke, kalau IPS berarti yang kita bicarakan adalah kaitannya dengan manfaat hewan atau tumbuhan itu untuk keberlangsungan hidupnya manusia. Nah, kira-kira kalau kupu-kupu ini punya manfaat apa ya bagi manusia? Nah, ini coba kita baca. Kupu-kupu termasuk dalam kelompok serangga. Kupu-kupu biasanya memiliki warna yang indah cemerlang. Kupu-kupu tidak berbahaya bagi manusia. Daur hidup kupu-kupu bermula dari telur yang melekat di daun, kemudian matang dan menetas setelah 5-10 hari dan menjadi larva atau ulat. Setelah 2 minggu, larva atau ulat membentuk kepompong yang bergantung di ranting atau daun selama 2-3 minggu. Setelah beberapa waktu, kupu-kupu dewasa keluar dari kepompong. Kupu-kupu dikenal sebagai serangga penyerbuk tanaman yang membantu bunga-bunga berkembang menjadi buah. Bagi petani dan orang pada umumnya, kupu-kupu ini sangat bermanfaat untuk membantu penyerbukan tanaman. Nah, seperti yang kita baca di sini, yang namanya kupu-kupu itu punya manfaat ternyata. Selain kita bisa melihat keindahan warna-warni sayapnya ketika terbang, nah kupu-kupu ini juga punya manfaat untuk melakukan yang namanya penyerbukan. Nah, kalau kalian tahu yang namanya bunga pada tanaman itu, kalau dia apa ya? Kalau dia mengalami penyerbukan, nah penyerbukan itu proses dari untuk sebuah bunga itu bisa menjadi buah. Nah, itu prosesnya namanya penyerbukan. Kalau proses itu terjadi, maka bunganya itu bisa menjadi buah. Nah, proses itu dibantu oleh kupu-kupu ini. Nah, kupu-kupu ini kalau kalian tahu tadi kan dia mengalami fase pertumbuhan ya, atau memiliki daur hidup. Nah, daur hidupnya itu salah satunya adalah kepompong. Nah, kalau kalian tahu, kepompong itu merupakan apa ya? Merupakan eh, bahan. Nah, bahan untuk membuat kain sutra. Nah, itu. Jadi, kepompong dari kupu-kupu jenis tertentu itu bisa digunakan untuk membuat kain sutra. Nah, jadi dia selain membantu penyerbukan, tapi dari salah satu jenis kupu-kupu juga bisa untuk menghasilkan kain sebagai bahan baku menghasilkan kain. Oke, kita lanjutkan lagi. Kupu-kupu hidup di dataran tinggi dan dataran rendah. Kupu-kupu Indonesia banyak keragamnya dibandingkan dengan kupu-kupu dari negara lain. Nah, ini beberapa contohnya kupu-kupu. Ada yang dari Papua, ada yang dari Jawa dan Sumatera, ada yang dari Kalimantan. Oke, ini kupu-kupu saya burung peri, kupu-kupu raja, kupu-kupu trogan. Oke. Tak sedikit penggemar kupu-kupu, warna yang indah sangat menarik perhatian banyak orang. Oleh sebab itu, perburuan kupu-kupu sering terjadi. Hal ini tentunya sangat merugikan bagi keberlangsungan hidup kupu-kupu maupun makhluk lain. Nah, misalkan ini terjadi perburuan terhadap kupu-kupu secara besar-besaran. Jadi, kupu-kupu yang ada di alam itu suatu saat bisa habis semuanya. Nah, seperti yang Pak Wisnu sampaikan sebelumnya, kalau salah satu hewan habis atau tidak ada, pasti akan mengganggu keberlangsungan hidup hewan-hewan yang lain, atau malah keadaannya bisa mengganggu hewan-hewan yang lain itu bagi manusia. Nah, kalau kupu-kupu di sini bagaimana kira-kira?
kalau misalnya kupu-kupunya habis. Nah, kira-kira yang membantu penyerbukan dari bunga supaya bisa menjadi buah lalu siapa ya? Nah, meskipun bisa terjadi, tapi kalau yang namanya kupu-kupu itu tidak ada, pasti yang eh, bunga yang bisa menjadi buah juga tidak akan sebanyak kalau kupu-kupunya ada, seperti itu. Nah, dampaknya apa kira-kira kalau bunganya tidak bisa menjadi buah seperti sebelumnya atau tidak sebanyak sebelumnya? Ya, manusia jadi bisa kekurangan makanan karena hal ini. Nah, itulah makanya kita penting untuk menjaga keberlangsungan makhluk hidup lain bagi apa? Bagi kehidupan kita sendiri juga itu nanti pada akhirnya. Oke, kita lanjutkan kembali. Tahukah kamu manfaat kupu-kupu? Kupu-kupu membantu penyerbukan tanaman. Hal ini tentu bermanfaat untuk kelestarian tanaman tersebut. Nah, ini coba nanti kalian kerjakan setelah ini yang 3 pertanyaan ini. Apa akibatnya apabila kupu-kupu punah? Terus apa yang bisa kamu lakukan untuk melindungi kupu-kupu? Dan di mana kupu-kupu itu hidup? Nah, kalau kupu-kupu hidupnya kira-kira di mana? Ya, kalau dia makannya bunga, makannya dari bunga, berarti dia hidupnya kira-kira di mana ya? Apakah di dalam rumah atau di mana ya? Di persawahan seperti itu. Nah, nanti coba kalian kerjakan ini yang di halaman berapa ini? 52. Oke, sekarang kita lanjutkan ke halaman 76. Wah, ini lompatnya juga agak jauh. Oke, tahukah kamu bahwa hewan yang berbeda mempunyai tempat yang berbeda untuk hidup? Nah, seperti kupu-kupu tadi, kira-kira kalau dia makanannya adalah dari bunga, dia membantu penyerbukan, kira-kira hidupnya di mana ya? Nah, ya tentu saja di tempat yang banyak bunga-bunganya. Nah, seperti itu. Oke, kita bisa dilihat ini di halaman 76. Nah, coba kalau hewannya itu adalah hewan ini, hewan ayam, ada bebek. Oke. Ada ayam, ada bebek, ada kucing, ada ikan. Nah, ini di halaman 76-77 ini. Ini juga merupakan hewan-hewan yang perlu kita jaga atau perlu kita pelihara keberadaannya. Ada. Nah, selain untuk apa? Kalau ayam kira-kira bisa untuk apa? Untuk makanan manusia seperti itu. Itu yang paling utama. Jadi, salah satu konsumsi manusia itu adalah ayam di sini. Ayam itu diambil apanya sih? Diambil dagingnya, diambil bulunya. Kalau kalian tahu, bulunya itu bisa dijadikan apa kira-kira? Kemoceng. Oke, untuk bersih-bersih rumah. Terus untuk apa lagi bulunya? Untuk shuttlecock. Nah, kalau Indonesia kan itu terkenal dengan apa ya? Dengan orang-orangnya atau atlet-atlet bulu tangkisnya. Nah, shuttlecock itu salah satu bahan untuk membuat itu koknya bulu tangkis. Oke. Terus dagingnya. Nah, dagingnya bisa kita makan. Oke. Dan apalagi? Dan telur ya. Ini yang namanya ayam itu ternyata sangat bermanfaat, mulai dari bulu, daging, telur. Nah, itu semuanya bisa kita manfaatkan. Nah, kira-kira karakteristik tempat hidupnya bagaimana kalau ayam ini? Nah, ayam itu banyak hidupnya di mana kira-kira? Kira-kira kalau ayam makannya apa sih? Kalau yang kalian tahu? Nah, ayam itu makannya adalah biji-bijian. Nah, terus apalagi? Cacing biasanya. Nah, itu. Kira-kira apakah biji-bijian, cacing itu ada di pantai? Ya, ada mungkin, cuma tidak banyak. Nah, lebih banyaknya kira-kira di mana kalau biji-bijian, cacing ya? Di daerah dataran rendah. Nah, daerah dataran rendah, daerah dataran tinggi seperti itu. Oke, selanjutnya adalah bebek. Kalau bebek kira-kira bisa kita manfaatkan apanya ya? Ya, dagingnya dan juga apalagi telurnya. Kalau telurnya kira-kira dibuat apa? Dibuat telur asin kalau bebek itu. Oke. Nah, terus karakteristik hidupnya kalau kalian lihat, perhatikan, bebek itu kakinya
kakinya itu ada seperti apa ya? Seperti selaputnya. Jadi antara, nah misalkan ini apa ya, kakinya bebek misalkan segini kan ya. Nah ini ada menghubungkannya, ada selaputnya yang menghubungkan. Ada kayak kulitnya yang menghubungkan jari-jarinya. Nah itu membantu dia untuk berenang. Jadi yang namanya bebek ini suka berenang. Nah, karena makanannya selain seperti ayam tadi yang dimakan itu apa? Cacing, dia juga makan dari hewan-hewan yang ada di air. Jadi kira-kira karakteristik hidupnya bagaimana? Dia hidup di daerah yang berair seperti apa? Sungai, seperti apa? Telaga, rawa, seperti itu. Itu kalau hidupnya di tempat yang apa? Di tempat alam bebas, yang di tempat liar. Oke, selanjutnya ada kucing. Nah, kalau kucing kira-kira kita manfaatkan apanya ya kucing ini? Ya, kita memanfaatkan apanya? Ya, kita manfaatkan kucing itu sebagai hewan peliharaan yang bagaimana? Yang jinak, nah, yang lucu seperti itu. Itu beberapa orang ada yang suka, tapi ada juga orang yang tidak suka dengan kucing ini. Oke. Oke. Nah, kucing. Oke. Selain dimanfaatkan untuk hiasan, untuk apa ya? Untuk teman bermain kucing itu. Kira-kira dimanfaatkan untuk apa lagi? Ya, kalau kalian tahu makanannya kucing adalah apa sih kalau di alam liar? Tikus. Nah, kucing itu kalau biasanya kucing rumahan itu suka ngejar-ngejar tikus. Jadi menghindarkan kita dari bahayanya tikus sebagai hewan pengerat, sebagai hewan yang mengganggu. Oke, itu kucing. Terus yang satu lagi, ini ada ikan. Kalau ikan kira-kira bisa untuk apa? Untuk dimakan tentunya. Dan kadang juga ada ikan hias. Nah, untuk peliharaan di rumah. Kira-kira kalau kucing karakteristik tempat hidupnya di mana? Ya, di tempat yang dia bisa menemukan banyak makanan. Kalau di alam liar bisa di hutan. Kalau sekarang kalau kucing rumahan yang ada di sekitar rumah kalian itu juga di daerah yang banyak penduduknya. Nah, seperti itu. Kalau ikan jelas di air kalau ikan itu. Nah, coba setelah ini, nah ada beberapa pertanyaan itu. Apa kesimpulan tentang karakteristik tempat tinggal hewan di atas? Nah, jadi kalau karakteristik tempat hewan itu biasanya apa? Yang dia bisa menemukan makanan. Apa perbedaan antara tempat hidup kucing dan ikan? Kalau kucing di mana? Di darat, kalau ikan di air, tentu saja seperti itu. Menurutmu, apakah kedua hewan tersebut dapat hidup di tempat yang sama? Jelas tidak bisa. Nah, apakah keadaan alam, iklim, dan bentuk muka bumi berpengaruh terhadap kehidupan hewan? Nah, ini kira-kira kalau kalian tahu, kalian pernah melihat TV ada yang namanya beruang kutub. Nah, kalau beruang kutub itu ada di kutub, dia punya yang apa? Bulu itu tebal, bulunya warna putih dan tebal. Oke, terus beruang itu juga ada lagi, sama-sama beruang. Nah, sama-sama beruang ada di Indonesia. Nah, namanya adalah beruang madu seperti itu. Dia juga punya bulu, tapi bulunya tidak selebat yang namanya beruang kutub itu. Nah, jadi kira-kira berpengaruh apa tidak yang namanya iklim dan bentuk muka bumi ini, atau iklim dan tempat dia hidup? Sudah. Ya, tentu saja berpengaruh. Nah, seperti beruang tadi yang namanya beruang kutub, hidup di kutub, dia jadi memiliki bulu yang tebal, sedangkan beruang yang di sini, beruang madu itu dia tidak memiliki bulu yang tebal. Sebelum memelihara hewan tertentu, apa saja yang perlu diperhatikan agar hewan tersebut dapat hidup dengan baik? Ya, tentu saja apa? Yang pertama, ya kebersihannya. Terus apalagi? Makanannya. Nah, dan kesehatan hewan tersebut. Oke, itu saja yang bisa Pak Wisnu sampaikan di kegiatan kita hari ini.
Nah, ini masih ada satu lagi, diskusikan kembali. Ya, ini tidak usah. Nah, yang perlu kalian kerjakan yang tadi aja, yang di halaman berapa ini? Di halaman 52, 3 pertanyaan ini. Nah, oke, cukup sekian yang bisa Pak Wisnu sampaikan untuk kegiatan kita hari ini. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tetap jaga kondisi badan, tetap jaga kondisi kesehatan, dan patuhi protokol kesehatan. Pak Wisnu akhiri kegiatan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Dadah.